Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar para sedulur semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Andi ya. Beliau memberikan namanya Mas Andi. Mas Andi ini mau menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi di tahun 1996. Nah, ketika itu Mas Andi masih pacaran dengan wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasanya, yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol like-nya dan tulis komentarnya. Dan yang di Spotify, jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya. Pengalaman mistis ini terjadi sekitar tahun 1996. Kala itu Mas Andi masih pacaran ya dengan seorang wanita yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi istrinya. Karena masih pacaran ya, bisa dibilang saat itu kan masih sayang-sayangnya kalau istilah anak muda zaman sekarang ya. Makanya tiap malam itu Mas Andi itu selalu jemput istrinya kalau pulang kerja di perusahaan ya, jadi perusahaan istrinya ini. Bahkan nggak cuma jemput aja, sekadang juga mengantar juga. Jadi antar jemput lah istrinya kalau berangkat maupun pulang kerja itu. Memang kebetulan tempatnya deket sih, tempat tinggal Mas Andi dengan perusahaan tempat pacarnya kerja ini. Makanya Mas Andi kalau ngantar atau jemput itu cuma jalan kaki aja menuju tempat kerjanya pacarnya ini. Seperti malam-malam sebelumnya ya, malam itu Mas Andi ini memang berencana menjemput pacarnya pulang dari tempat kerjanya. Dan seperti biasanya pula Mas Andi ini kan juga jalan kaki untuk jemput itu. Dan juga Mas Andi sangat ingat waktu itu adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Tapi Mas Andi gak mau tahu lah ingat nih, karena kan setelah kejadian itu makanya diingat kejadiannya kapan. Sebenarnya sih gak nginget-nginget waktu itu. Sambil jalan Mas Andi ini kan pakai Walkman, karena memang zaman dulu kan belum ada HP kayak sekarang ya, HP canggih-canggih ya. Nah beliaunya ini lagi dengerin lagu-lagu. Lah pas saat mulai jalan, di tengah perjalanan Mas Andi ini merasa kok ada sesuatu yang aneh gitu loh pada waktu dia jalan kaki ini. Nggak seperti hari-hari sebelumnya. Karena hari sebelumnya kan nggak tahu, mungkin nggak merhatikan atau apa. Tapi kali ini Mas Andi merasakan aneh. Karena apa? Perasaan Mas Andi, jalanan kok waktu itu begitu sepi. Sepi sekali katanya. Dan anginnya itu berembus agak kencang. Kalau ngomong jam ya, malam itu kira-kira sekitar pukul 11 malam lah. Tapi karena merasa samalah dengan malam-malam sebelumnya, Mas Andi ya cuek aja sambil jalan. Tetapi semakin dirasakan, kan maunya kan cuek, semakin dirasakan Mas Andi merasakan ada yang lebih aneh lagi. Karena malam-malam gitu biasanya kan suara kata jangkrik itu terdengar walaupun sepi. Tetapi kali ini Mas Andi nggak dengar sama sekali. Jadi suara-suara itu memang sepi ya, umum lah. Sepinya itu biasanya kan dibarengin dengan suara-suara hewan malam itu. Tapi
suara-suara itu bener-bener hilang. Jadi tiba-tiba hilang, nggak ada suaranya sama sekali. Hening yang dirasakan Mas Andi ini. Bahkan Mas Andi juga dalam hati mengucap, ada apa ini? Sambil meyakini perasaan aneh yang dirasakan. Nggak lama setelah itu, Mas Andi ini merasakan ada bau. Jadi ada bau seperti bakaran ketela pohon. Begitu bau seperti itu dengan kondisi hening, langsung dalam hatinya Mas Andi dek gitu ya. Dalam hatinya mulai berpikiran macam-macam. Pasti ada sesuatu ini. Kok tiba-tiba di tengah gandeng sepi kayak gini, kok ada bau yang ya kalau dibilang umum sih. Tapi kalau nggak sepi ya. Tapi kalau kondisi sepi ini jadinya nggak umum lagi. Karena apa? Setelah bau bakaran ketela pohon itu, nggak lama kemudian baunya itu ganti. Jadi baunya itu berganti jadi bau bunga melati. Merasakan itu bukan main. Mas Andi sudah nggak bisa dibilang ini hal yang nggak bisa dicuekin. Makanya makin gak karu-karuan lah pikirannya Mas Andi ini. Karena baru pertama ini, selama ini Mas Andi bolak-balik jemput pacarnya ini nggak pernah ada sepi. Dan yang lebih aneh lagi, sudah sepi, hening. Biasanya jalan itu kan juga nggak sepi-sepi amat gitu loh. Jadi malam itu Mas Andi merasakan juga tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Bayangkan ya, biasanya kan lewat situ sudah apal betul bahwa sebentar pasti ada kendaraan. Tapi malam itu benar-benar hening, sepi, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jadi komplit lah perasaan Mas Andi, kecurigaan Mas Andi ada sesuatu malam itu. Tapi karena sudah dekat dengan perusahaan tempat pacarnya bekerja, oh ya, posisi perusahaan ini kalau dari tempat Mas Andi berjalan ya, itu tempatnya itu di seberang jalan. Jadi di seberang jalan seperti perusahaan pada umumnya, di depannya itu kan pasti ada pos security-nya yang menjaga perusahaan itu. Karena sudah dekat, otomatis Mas Andi ini kan mesti nggak menoleh ke arah perusahaan itu, tempat dia mau menjemput pacarnya itu. Lah, pas menoleh ke sana, tiba-tiba dari depan seberang jalan itu ya, Mas Andi itu samar-samar melihat ada sesosok anak agak besar ya, mungkin seumuran anak SD kelas 6 ya. Dan jalannya itu agak nggak tenang. Kan ini malam, kan aneh gitu loh, ada anak sekitar kelas 6 malam-malam masih di luar. Lah, anak itu jelas sekali kelihatan tidak tenang karena sudah jalannya dan gak tenang, terus noleh kiri dan kan seperti resah gitu loh. Karena penasaran, Mas Andi kan mulai fokus melihat siapa sih anak itu. Begitu melihat, fokus melihat wajah anak itu, kok seperti ada yang aneh. Apa aneh? Yaitu telinga anak itu lancip. Dan supaya biar nggak diketahui kalau Mas Andi lagi memperhatikan ya, makanya Mas Andi itu sembunyi di balik bak sampah beton di seberang jalannya anak itu, kan anak itu di seberang ya. Dan lebih memperhatikan lagi. Begitu diperhatikan benar-benar, selain matanya yang kupingnya yang lancip, ternyata mulutnya itu juga lancip. Dan yang bikin Mas Andi ini merinding ya melihat anak itu, ternyata matanya anak itu cuma satu ada di tengah atas hidungnya. Wow, makhluk apa ini, pikirnya Mas Andi ya. Dan juga diperhatikan pakaiannya ini hanya menggunakan cawat motif kulit macan. Jadi seperti kain diselempangkan.
Padahal menurut Mas Andi di seberang itu kan itu tempat posnya security. Pasti orangnya kan ada di dalam situ dan mesti mengawasi jalan lah. Tapi mereka kok diem saja. Apa nggak tahu atau memang dicuekin ya. Tapi kalau memang dicuekin ya sudah lah. Tapi Mas Andi tetap memperhatikan. Jadi perawakan anak itu ya, itu tetap gundul ya. Jadi anak itu ciri-cirinya seperti tadi, tapi anaknya gundul. Tapi memang agak gede kalau dibilang tuyul itu kan bisa kecil. Lah ini mungkin ini tuyul yang sudah besar atau gimana ya. Tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak mengendarai motor bebek ya. Makhluk tadi kan berjalan ya. Dari di belakangnya itu bapak-bapak tadi tiba-tiba berhenti di depan makhluk itu dan langsung menyaut makhluk itu untuk ditaruh di boncengannya. Lah, pada saat bapak-bapak itu menyaut makhluk itu ya, pada waktu menaruh di boncengannya di belakang motornya, pengendara itu melirik ke Mas Andi. Begitu melirik ke Mas Andi, otomatis Mas Andi kan kaget ya. Kagetnya karena apa? Berarti orang itu tahu kalau Mas Andi lagi memperhatikan makhluk tersebut. Tapi sebenarnya yang bikin lebih kagetnya Mas Andi bukan masalah Mas Andi kaget dilirik orang tersebut ya. Karena Mas Andi sepertinya nggak asing dengan orang itu atau kenal dengan orang itu. Setelah diinget-inget barulah Mas Andi ingat. Oh ya, ternyata orang itu adalah orang dari desa tetangganya. Karena tahu ada Mas Andi yang memperhatikan ya, atau mungkin agak malu ya, karena ada yang memperhatikan, orang itu langsung aja tancap gas. Padahal menurut Mas Andi ya, kalau memang itu benar-benar orang yang dimaksud ya, orangnya ini termasuk orang baik dan dermawan di desa tersebut. Masa memelihara tuyul, guman Mas Andi dalam hati. Apalagi peliharaan dia ini istilahnya ya, kemenungsan saya itu istilahnya Mas Andi ya. Katanya istilahnya seperti itu. Dan Mas Andi begitu melihat memang kenyataan seperti itu ya, ya hanya bisa ngelus dodo saja. Dan sehabis orang itu pergi, Mas Andi pun langsung nyebrang jauh untuk ke arah security di seberang itu sambil teriak Mas Andi ini. Maksudnya itu mau tanya gitu. Apa bapak security yang jaga di situ tadi melihat sesuatu yang aneh di depan pos satuan yang dia jaga. Dan jawaban dari bapak security tadi, dia nggak melihat sesuatu yang aneh. Dan beliau juga bilang bahwa memang tadi dia melihat ada seseorang bapak-bapak mengendarai motor itu tiba-tiba berhenti di pos security tersebut. Nggak tahu kenapa katanya. Nggak tahu kenapa habis berhenti kok langsung tancap gas. Nah sebenarnya nggak diperhatikan sih sama bapak-bapak security di situ. Cuma yang diperhatikan habis berhenti nggak lama langsung tancap gas itu jadi perhatian. Dan Mas Andi juga menanyakan apa melihat ada seseorang yang digonceng sama bapak-bapak pengendara motor tadi. Dan beliau bilang dia nggak melihat apa-apa, dia hanya melihat bapak-bapak itu sendirian, hanya berhenti nggak lama kok langsung tancap gas. Malah bapak security tanya ke Mas Andi, ini memang bonceng apa katanya. Begitu mendapat pertanyaan balik, perasaan Mas Andi langsung dek ya di dalam hati ya. Berarti orang-orang di situ nggak melihat ada penampakan tadi itu. Jadi yang bisa melihat hanya Mas Andi saja. Makanya nggak tahu menurut Mas Andi ini termasuk kan naasnya siapa? Naasnya tuyul tadi kok sampai dilihat, sampai bisa dilihat sama Mas Andi, atau naasnya Mas Andi tiba-tiba bisa melihat makhluk yang seharusnya tidak bisa dilihat sama orang awam.
karena kaget dengan pertanyaan balik tadi. Mas Andi daripada memperpanjang ya, coba Mas Andi menyampaikan nggak kirain, soalnya Mas Andi seperti ada sesuatu tapi ternyata mungkin bayangan, supaya nggak memperpanjang masalah lah, banyak pertanyaan dari Bapak di security. Akhirnya Mas Andi pun melanjutkan menunggu pacarnya pulang kerja dan langsung pulang mengantar pacarnya ke tempat tinggalnya. Dan kejadian ini kata Mas, sampai saat ini Mas Andi sekarang sampai sudah punya 2 anak ya, itu belum diceritakan ke istrinya kejadian waktu itu. Wow, berarti dongeng tengah malam ini yang menceritakan ke istrinya. Kalau istrinya mendengarkan cerita dari dongeng tengah malam ini. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Andi. Terima kasih Mas Andi atas kiriman ceritanya, pengalaman mistis ya yang terjadi pada masa mudanya Mas Andi dulu. Dan ini berhubungan dengan pesugihan seseorang ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak tergiur ya dengan kenikmatan duniawi, karena masih ada hari di mana nanti hari keabadian bagi kita semua. Karena di dunia ini kan sifatnya sementara ya. Nah, kalau dibilang istilahnya numpang hidup lah ya, numpang hidup untuk ke arah keabadian nanti. Makanya kita sebaiknya jangan tergiur, karena itu semua nanti pasti ada karmanya. Yang dikhawatirkan kan karmanya ke keluarganya sendiri, anak turunnya yang dikhawatirkan, yang akan menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan masa itu. Oh iya, Mas Andi kan ternyata nggak sengaja bisa melihat makhluk tak kasat mata ya. Untuk hari-hari atau tahun-tahun selanjutnya nggak tahu Mas Andi jadi bisa merasakan atau bisa melihat lagi atau enggak ya. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau mungkin mengalami kejadian lagi, ditunggu cerita lainnya dari Mas Andi nanti ya. Ditunggu Mas Andi cerita berikutnya ya. Tapi sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya Mas Andi. Dan untuk sedulur dongeng tengah malam semua, apabila berkenan ingin berbagi cerita di dongeng tengah malam ini, monggo bisa email ke emailnya dongeng tengah malam, yaitu emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih semuanya kepada sedulur yang selalu setia mendengarkan cerita dari dongeng tengah malam ini, dan juga komentar-komentar yang sudah diberikan. Terima kasih sekali. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, like komentarnya, dan juga jangan lupa tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita dari dongeng tengah malam. Terima kasih semuanya. Saya Pak Dialvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.